Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alden dan Dinda sudah tertidur nyenyak. Mereka saling menghangatkan dalam pelukan itu. Dinda seperti berada di alam mimpi, tidur berselimut awan yang lembut. Mereka berdua bahkan sampai tidak menyadari jika malam ini hujan turun. Alden pun tidak menyadari juga jika sedari tadi ada seseorang yang selalu mengikuti dia. Tidak berhasil menemukan Dinda, jadi Liora putuskan untuk mengikuti Alden diam-diam. Tak pernah dia duga jika malam ini Liora melihat dengan mata kepalanya sendiri Alden masuk ke dalam rumah wanita bayaran itu. Liora mengepalkan, mencengkram kuat setir kemudinya, menatap penuh amarah pada rumah yang lampunya sudah terlihat mati. Otaknya yang mulai tak waras berpikir bahwa Alden dan Dinda kembali menghabiskan malam bersama, saling menghangatkan di tengah hujan seperti ini. Wanita kurang ajar, ternyata kamu benar-benar berniat merebut Alden dariku. Geram Liora, wanita ini tidak terima jika mengetahui Alden dengan wanita lain. Lebih tidak terima lagi ketika wanita itu adalah Dinda. Wanita yang baginya adalah wanita yang paling hina. Nenek harus tahu ini, nenek harus tahu bahwa wanita itu ada di rumahnya, bahkan mengundang Alden untuk datang ke sini. Sialan, sial, pekik Liora. Suara jeritnya hanya terdengar di dalam mobil ini. Kemarahannya seolah tak lagi bisa dibendung. Dia bahkan menyesal kenapa hanya melenyapkan janin wanita itu. Harusnya dia lenyapkan Dinda sekaligus. Dengan amarahnya yang semakin menggunung, Liora meninggalkan tempat itu. Dia mengemudikan mobilnya dengan brutal, bahkan sampai meninggalkan bekas gesekan ban di jalanan. Dini hari itu juga, Liora melaporkan semua yang dia lihat malam ini pada sang nenek. Mendengar cerita itu tentu saja membuat Gaida murka. Dia menganggap Dinda sangat tidak tahu diri. Bagaimana bisa perempuan hina seperti dia bermimpi untuk bersama dengan Alden, pria yang sejatinya adalah keluarga Carter. Nek, aku tidak mau lagi berbelas kasih dengan wanita sialan itu. Buat dia pergi jauh dari Alden, Nek. Pasti dia yang sudah membuat Alden semakin membenci aku. Pinta Liora bicara di antara tangisnya yang terus mengalir. Kini dia benar-benar merasa seperti sedang dikhianati oleh Alden. Rasanya sakit sekali ketika melihat pria itu memasuki rumah wanita lain. Tenanglah sayang, biar nenek yang pikirkan caranya. Balas Gaida pula. Dia tidak akan langsung menghilangkan Dinda, tapi akan kembali memanfaatkannya. Malam pun berlalu. Pagi datang membawa hawa yang sangat dingin, sisa-sisa hujan semalam. Dinda mulai menggeliat, mulai terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Namun alangkah terkejutnya dia saat merasakan tubuhnya didekap oleh seseorang. Sontak saja Dinda membuka kedua matanya lebar-lebar sampai dia bisa melihat Alden yang sedang tidur di sampingnya. Alden, pekik Dinda dengan kekesalan yang luar biasa. Bagaimana bisa pria ini dengan lancangnya tidur di ranjang yang sama dengan dia? Suara teriakan itu langsung membuat Alden bangun, tapi dia tidak terkejut sedikit pun karena Alden sudah mengira bahwa ini semua akan terjadi. "Kenapa kamu tidur di sini?" tuntut Dinda. Dia sudah duduk dan menatap Alden dengan tatapan yang paling tajam. Sementara Alden masih berusaha bangkit, meski sebenarnya belum ingin bangun. "Jangan lancang kamu ya, pergi sekarang juga. Mami dan Dedi mengizinkan kita menikah. Bangunlah, jangan asal bicara seenak jidatmu saja."
Hari ini, ayo kita ke kota es dan menemui ibumu. Aku akan meminta pada beliau untuk menikahimu. Hah, dasar gila. Keluar. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Kamu tidak percaya? Keluar. Aku akan menelpon mami sekarang. Keluar. Tapi Alden tidak mau dengar, masih duduk di atas ranjang. Alden pun menjangkau ponselnya di atas nakas. Pagi itu juga dia langsung menghubungi sang ibu. Dia mengangkatnya dengan cepat. Saat itu juga Alden mengatakan bahwa Dinda tidak percaya dan ingin langsung mendengar dari ibunya. Alden menyerahkan ponsel itu pada Dinda. Gadis ini sontak saja tergugu, sangat ragu untuk menerima panggilan itu. Namun saat samar-samar dia dengar Mami Jia memanggilnya, akhirnya Dinda menerima uluran ponsel itu dan meletakkannya di telinga. "Mam," panggil Dinda lirih. "Maafkan Mami sayang, maafkan Mami karena memiliki anak seperti Alden. Maafkan Mami sayang, maafkan Alden," ucap Jia langsung, mengucapkan kata maaf sebanyak yang dia bisa. Mendengar itu, langsung luruh begitu saja air mata Dinda, sesak di dadanya seolah naik ke tenggorokan sampai membuatnya sakit, membuat Dinda kesulitan untuk bicara. Dia hanya mampu menangis terseduh, seraya terus mendengarkan Jia bicara tentang maaf yang tak sudah-sudah Jia sebutkan, tentang pertanggungjawaban yang akan keluarga mereka berikan. "Mami mohon sayang, menikahlah dengan Alden, jadilah menantu Mami," pinta Jia mengakhiri panggilan telepon di antara mereka. Dan setelah Dinda menurunkan ponsel itu dari telinganya, Alden dengan segera menghapus semua air mata yang membasahi wajah wanita cantik ini. "Bangun tidur harusnya cuci muka dengan air, bukan dengan air mata," ucap Alden. Dia tersenyum kecil, ingin Dinda juga ikut tersenyum dan menyudahi semua kesedihan. "Kamu dengar sendiri kan, Mami dan Dedi juga ingin kita menikah. Jadi aku mohon jangan ragu lagi dan terima aku," pinta Alden sungguh-sungguh. Meski dia harus mengucek matanya sesekali agar bisa menatap Dinda dengan jelas. "Tapi aku tidak hamil, Al. Aku juga sadar jika aku salah. Aku tidak ingin mengikatmu dengan hal itu." "Apa kamu ingin hamil? Bagaimana jika aku buat hamil?" "Aku serius, Al." "Aku juga serius, hamil atau tidak, itu bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah kamu yang sudah mengambil perjakaku, dan begitu pun sebaliknya, aku yang sudah mengambil kesucianmu. Jadi, ayo kita saling bertanggung jawab," balas Alden pula. Lagi-lagi dia tersenyum kecil, sungguh tak ingin melihat Dinda kembali menangis. "Hari ini kita ke kota es, kita temui ibumu, kita ajak dia untuk kembali ke sini, menyaksikan pernikahan kita. Lalu setelahnya kita ajak untuk tinggal bersama. Bagaimana? Kamu suka kan tawaranku?" Mendengar itu, Dinda tertawa pelan, tertawa di antara wajahnya yang sudah sembab dengan air mata. Tawaran Alden benar-benar menggiurkan baginya. "Aku akan jadi CEO setelah menikah denganmu. Apa masih kurang menarik tawaranku?" goda Alden lagi, dan makin keras pula tawa yang Dinda berikan. Saat tertawa seperti itu, Dinda terlihat sangat cantik. Cantik sekali. Bahkan Alden sampai tak ingin berkedip, tak ingin hilang kesempatan 1 detik pun atas pemandangan yang paling indah ini. "Bagaimana? Maukah kamu menikah denganku?" Dinda mengulum senyumnya. Tentang pertanyaan itu selalu saja membuatnya ragu, selalu saja membuatnya takut untuk menjawab.
Yang bisa Dinda lakukan hanya satu, mengikis jarak di antara mereka dan memeluk Alden erat. Itulah jawabannya.